Halo, saya ucapkan selamat terhadap atau kepada timnas U19 yang menjuarai Piala AFF pada tahun 2024 ini, finalnya melawan Thailand ya. Banyak sekali berita tentang itu, tapi saya tidak membaca berita itu hari ini. Tapi justru saya eh, ber apa namanya memiliki sebuah minat untuk membaca satu opini dari eh, Rizky Sugianto Putri, karena dia sebagai dosen di UNER menuliskan momentum dari Garuda Nusantara, berbicara tentang timnas U19 yang menang pada 29 Juli 2024 kemarin ya. Beliau menuliskan banyak hal di sini, rentetan bagaimana meningkatkan kualitas kemenangan dan sebagainya itu, dan hampir keseluruhan dari tulisannya ini saya tidak setujui ya, karena di antara tulisannya ini di dalam tulisannya ini hanya berbicara bagaimana sistematika mendidik atau menciptakan seorang atlet yang benar gitu. Padahal menurut saya justru bukan kekalahan kita ya, kekalahan kita selama ini di ajang kompetisi manapun, dunia ataupun lokal, itu bukan karena salah pendidikan gitu. Di dalam tulisan ini dia bercerita bagaimana kita mampu merekrut pemain-pemain yang potensial dari usia dini dan melatih mereka dengan pelatihan yang tepat, maka akan menjadi atlet yang diimpikan, yang didambakan. Hampir dan bahkan sebenarnya saya tidak melihat ada urusan perekonomian gitu ya, yang dibahas di dalam tulisan ini, serta bisnis di dalam olahraga itu sendiri, bisnis khususnya pemain bola itu sendiri. Kalau kita melihat, teman-teman juga pasti tahu ya bahwa di Indonesia itu paling norak kalau membuat iklan di baju-baju tim klub-klub itu. Ada kapal api, ada Indofood, macam-macam kan ya. Dan itu besar-besar gitu. Saya tidak tahu berapa mereka itu dibayar dengan banyak iklan seperti itu. Iklan kapal api yang ya kita tahulah. Tapi bisnisnya itu jelek gitu. Nah, itu akan saya bahas. Tapi sebelum itu saya harus membantah terlebih dahulu bagaimana pembicaraan yang disusun oleh penulis ini di dalam opini tersebut. Dia menceritakan bahwa untuk menciptakan klub nasional yang baik itu terlahir dari klub-klub lokal yang aktif ya, yang melibatkan berbagai pihak, apa istilahnya ya, tadi itu, kemudian pelatihan. Bahkan saya juga sempat membaca dalam tulisan ini, beliau menuliskan pentingnya program makan, diet dan sebagainya itu tidak perlu diurus oleh tim gitu, itu adalah urusan pribadi. Makanya setiap atlet itu harus memiliki pengetahuan dasar tentang dirinya, tentang tujuan timnya, bakatnya itu diarahkan kemana dan sebagainya itu. Dan dia harus punya disiplin sendiri-sendiri gitu. Jika tidak begitu ya maka tidak akan pernah jadi. Kalau tidak egois, atlet itu tidak akan jadi. Apalagi hanya mengikuti jadwal pelatihan yang ditentukan oleh tim gitu. Kemudian hal yang tidak saya setuju lagi terkait bagaimana PSI gitu ya, PSI yang harus terlibat selalu di dalam klub-klub. Tidak harus gitu. PSI, kalau kita berbicara PSSI, kita akan berbicara juga soal negara kan gitu, karena dia di bawah naungan negara.
berbicara pemerintah, bicara politiknya gitu kan. Sementara kita sebisa mungkin harus menjauhkan memang permainan bola ini dari politik gitu. Apalagi politisasi bola gitu kan. Yang sebagaimana kita tahu dulu pernah terjadi di apa JIS gitu kan, karena persoalan rumput aja kan itu menjadi pembicaraan nasional yang kemudian melibatkan politisasi karena ada calon yang ingin mencalonkan sebagai sebagai presiden dan sebagainya, semua dikaitkan gitu. Bahkan banyak hal-hal yang tidak kita duga dalam pembicaraan itu gitu. Itulah yang terjadi. Makanya sepak bola sebisa mungkin tidak ada politik di dalamnya. Jika masih ada politik di dalamnya mendukung salah satu pihak dan sebagainya, maka akan terpolarisasi gitu. Semangat bermain bolanya itu sudah tidak murni lagi warnanya gitu. Oleh karena itu saya berpendapat, terlepas dari bagaimana pendidikan permainan bola itu atau menciptakan seorang atlet yang disampaikan oleh penulis, saya juga melihat profil penulis, ternyata penulis adalah seorang guru antropologi olahraga ya. Dan saya tidak akan membantah teori yang dia sampaikan, tapi saya melihat kurangnya kompleksitas melihat bisnis di dalam permainan bola itu. Salah satu hal yang ingin saya bicarakan adalah satu bisnis ya, bisnis dalam permainan bola yang menunjang pemainnya itu meningkat pesat, ada motivasi individu dan sebagainya. Kalau pemain bola itu tidak terlengkapi fasilitas dirinya, termasuk kita juga miris melihat ada pemain yang pensiun karena cedera tertentu, dia tidak diperhatikan oleh klub atau pemain atau bahkan negara gitu, sehingga dia menjual piagam-piagam penghargaan yang dia dapat. Itu kan miris sekali pemain bola seperti itu. Selain itu adalah iya tentang bisnis itu, eh, seharusnya pemain bola itu bisa dihargai besar karena peminatnya sangat banyak, fansnya sangat banyak, dan tentu saya katakan pengiklan itu sponsornya juga besar. Itu kalau dikelola dengan benar, maka atlet-atlet kita baik baik itu dari klub-klub atau bahkan nasional itu akan mendapatkan banyak sekali keuntungan gitu. Sebenarnya kalau kita lihat bola itu justru hanya menjadi media gitu ya, media sama seperti YouTube gitu. Hanya saja yang mengelola media itu siapa. Kalau yang mengelola media itu orang yang tidak paham dengan sistem perekonomian bisnis di dalam itu, maka akan kacau gitu. Makanya pimpinan klub dan sebagainya itu tidak perlu orang yang mengerti bermain bola di lapangan, tapi mereka yang mengerti bisnis di dalam lapangan itu gitu. Sehingga akan menjadi jadi lucu gitu kalau atlet yang kemudian menjadi pimpinan klub dan sebagainya, dia tidak mengerti bisnis tapi mengelola klub gitu. Itu kan kacau gitu. Yang mengelola klub itu harus yang mengerti bisnis gitu. Nah menurut saya satu hal ini yang sangat penting, karena kita kalau melihat di luar negeri juga memperhatikan pemain nasional mereka itu berkembang itu karena klub-klubnya, mereka bertukar pemain yang sangat besar, sehingga irisan budaya dalam permainan itu juga sangat kentara. Selain itu juga mereka sering bertanding, jam bertanding mereka itu dibayar dengan sangat mahal. Saya rasa itu yang menjadi kekurangan dalam tulisan ini gitu. Yang tidak hanya berbicara administrasi untuk menjadi atlet itu seperti apa. Memang pencarian bakat itu memang harus dilakukan dari usia dini, tapi setelah didapat mau kita apakan gitu. Apakah hanya sekedar
kita manfaatkan untuk Garuda Muda kita, untuk Garuda Pancasila dan sebagainya. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.